Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 131. Jalang sialan. Berani-beraninya kamu merayu priaku. Akan kusiksa kamu sampai setengah mati. Mari terus mencekoki anggur tersebut dengan kejam di hadapan semua orang untuk mempermalukan Ariana. Gerakannya sangat kasar dan tidak berbelas kasihan sama sekali. Setelah sebotol anggur habis diminumnya, Ariana juga sudah terkulai lemas di lantai dengan keadaan yang mengenaskan. Namun, Mari masih belum merasa puas. Dia menarik rambut Ariana dan kembali menamparnya beberapa kali dengan keras. Jalang, sialan, beraninya kamu menyentuh priaku. Besar sekali nyalimu. Sambil mengutuk Ariana, Mari terus-menerus menamparnya dengan sadis. Setelah berkali-kali ditampar oleh Mari, wajah Ariana sudah membengkak hingga tak karuan. Sudut bibirnya juga telah bersimbah darah. Kenapa? Kenapa? Tanya Ariana yang sempoyongan dan lemas. Berani-beraninya kamu bertanya kenapa? Jalang, apa kamu nggak tahu apa yang telah kamu perbuat sendiri? Mari menarik rambut Ariana dan menghantarkan kepalanya ke lantai. Seketika, darah Ariana memercik kemana-mana, tetesan darah Li yang bercampur dengan anggur menetes dari wajahnya yang babak belur. Melihat Ariana yang tergeletak lemas di lantai, Mari bukan hanya tidak melunak, dia malah menjadi semakin agresif. Mari mengangkat kakinya dan menginjak jari-jari Ariana dengan keras. Akhirnya Ariana berteriak kesakitan. Rasa sakit yang hebat ini menyerangnya tanpa ampun. Jalang nggak tahu malu, kamu suka merebut pacar orang, kan? Aku akan membiarkanmu merebutnya. Rebut saja. Sambil tertawa ganas, Mari mengentakkan kakinya yang memakai sepatu hak tinggi berulang kali menginjak jari Ariana. Semakin lama, injakannya juga menjadi semakin keras dan sadis. Tak lama kemudian, kedua tangan Ariana telah berlumur darah. Adegan ini benar-benar membuat semua orang syok. Ariana kesakitan hingga wajahnya memucat. Sekujur tubuhnya gemetaran dengan tidak terkendali. Jangankan seorang wanita, bahkan jika pria yang disiksa hingga sedemikian rupa juga pasti tidak akan bisa menahannya. Melihat kondisi ini, semua orang di sekelilingnya menunjukkan ekspresi iba. Wanita ini memang bersalah karena mencuri, tetapi juga tidak perlu disiksa sampai seperti ini, bukan? Sadis sekali, Kak Ariana. Jangan salahkan aku. Salahkan saja dirimu sendiri yang merebut kekasih Nona Mari sehingga membuatnya tersinggung. Di sudut ruangan, Roselyn gemetar ketakutan melihat kejadian itu. Dia tidak menyangka Mari ternyata sekejam ini. Seakan-akan ingin menyiksa orang sampai mati. Nona, dia sudah pingsan. Lapor pengawal Mari. Pada saat ini, Ariana sudah dalam keadaan koma. Jari-jarinya mengalami patah tulang di beberapa tempat. Dagingnya juga sampai terkoyak dan berlumuran darah. Keadaannya benar-benar terlihat sangat mengenaskan. Baru begini saja sudah pingsan. Membosankan sekali. Mari memandang Ariana dengan merendahkan. Seolah-olah masih belum puas menyiksanya. Dia mengangkat kakinya dan menyeka noda darah pada sepatu hak tingginya di pakaian Ariana. Setelah itu, dia melambaikan tangan dengan lembut dan berkata, "Buang dia keluar. Aku akan bermain-main dengannya lagi kelak. Jika bukan karena hari ini adalah ulang tahunnya, Mari pasti akan menyiksanya dengan lebih kejam lagi." Setelah melemparkan Ariana keluar dari pintu depan, Roselyn yang merasa bersalah itu langsung buru-buru mengantarkannya ke rumah sakit. Di ruang IGD, melihat Ariana yang dilarikan ke rumah sakit, para dokter dan perawat di sana sontak terkejut. Sekujur subuhnya yang bersimbah darah membuat orang tidak berani melihatnya. Selain itu, jelas sekali bahwa lukanya ini bukan karena kecelakaan, melainkan karena sengaja dihajar oleh seseorang. Siapa yang begitu sadis hingga menyiksa seorang wanita sampai separah ini? Di mana keluarga pasien? Tanya seorang dokter. Tadi ada seorang wanita di sini, tapi sekarang entah kemana perginya. Jawab salah seorang perawat sambil melihat ke sekeliling. Periksa apakah ada ponsel di tas pasien. Segera hubungi keluarganya. Baik, setelah mencari beberapa saat, perawat menemukan ponsel Ariana dan membukanya dengan menggunakan sidik jari Ariana. Setelah itu, sang perawat menelepon kontak yang diberi nama suami. Di sisi lain, di klinik Damai, Kring,
Terdengar nada dering ponsel yang berbunyi. Luther yang sedang meracik pil 2 warna langsung mengeluarkan ponselnya. Ketika melihat nama penelepon tersebut, Luther langsung mengerutkan alisnya. "Halo, ada apa?" kata Luther setelah menjawab panggilan tersebut. "Halo, apakah saya sedang berbicara dengan keluarga pasien ini? Di sini adalah IGD Rumah Sakit Arta. Mohon Anda segera ke rumah sakit karena kondisi pasien saat ini sedang terluka parah." "Luka parah? Apa yang terjadi?" tanya Luther mengerutkan dahinya. "Saya juga tidak terlalu jelas. Anda sebaiknya cepat datang." Luther terdiam mendengar perkataan perawat tersebut. Setelah mengakhiri panggilan tersebut, Luther langsung mengendarai mobilnya menuju rumah sakit Arta tanpa ragu-ragu. Namun, ketika berjalan masuk ke ruang pasien dan melihat kondisi Ariana yang sedang koma, ekspresi Luther langsung menjadi muram. Wajahnya membengkak, mulutnya berdarah-darah, dan kepalanya juga sepertinya mengalami benturan keras. Terutama kondisi ke-10 jarinya yang diinjak-injak hingga patah terlihat benar-benar mengerikan. Bisa dibayangkan betapa besarnya penderitaan yang dialami oleh Ariana sebelum tidak sadarkan diri. "Kamu suami pasien, bukan? Apa-apaan kamu ini? Kenapa istrimu bisa ditindas sampai seperti ini? Kamu benar-benar lalai sebagai seorang suami." Merasa kasihan terhadap Ariana, kepala perawat langsung mengeluh begitu melihat Luther. "Bagaimana kondisinya sekarang?" tanya Luther sambil mengernyit. "Sementara ini pasien sudah lewat dari masa kritis, tapi luka di tubuhnya itu tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Terutama ke-10 jarinya ini, banyak sekali tulang yang patah. Sepertinya akan sulit untuk kembali seperti semula lagi," jawab kepala perawat. "Siapa pelakunya?" tanya Luther dengan ekspresi yang mengerikan. "Mana ku tahu, sebagai suaminya. Apakah kamu tidak tahu sama sekali?" tanya kepala perawat sambil mengernyit. Luther tidak berkata apa-apa, tetapi tatapannya melirik ke arah pintu depan. Dia melihat sebuah sosok yang mencurigakan sedang mengintip dari luar sana. Tanpa basa-basi, Luther langsung menghampiri orang tersebut dan menariknya keluar. "Hei, apa-apaan kamu? Cepat lepaskan aku," bentak Rosalind dengan kesal. "Jawab aku, siapa yang menyiksa Ariana sampai begini?" tanya Luther dengan raut wajah yang sangar. Aku nggak tahu," jawab Rosalind dengan terbata-bata. Detik berikutnya, tiba-tiba tangan besar Luther mencekik leher Rosalind dan mengangkat tubuhnya. Merasa hampir kehabisan napas, Rosalind berusaha meronta-ronta untuk melepaskan diri. Namun, dia tidak berdaya sama sekali. "Kutanya sekali lagi, siapa pelakunya?" Luther menatap Rosalind dengan sorot mata yang penuh dengan aura membunuh. Seketika, hawa dingin menjalar di seluruh ruangan. Putri Tuan Darwin, mari." Rosalind yang panik pun keceplosan. Dia tidak pernah melihat sosok Luther yang begitu mengerikan sebelumnya. Sorot matanya bagaikan seorang iblis, membuat orang yang menatapnya seketika bergidik ngeri. Sekujur tubuh Rosalind sampai gemetaran melihatnya. "Jaga dia baik-baik." Setelah mendapat jawaban, Luther tidak lagi berbasa-basi. Dia langsung berbalik keluar dari ruangan. Api amarah berkobar di dalam dadanya. Bab 132. Entah sejak kapan, hujan deras mulai mengguyur. Pada saat ini, di aula pesta Hotel Imperial masih tetap sangat ramai seperti sebelumnya. Kejadian kecil yang terjadi barusan, seolah-olah tidak memengaruhi berlangsungnya acara tersebut. Bagaikan seorang putri, Mari dikelilingi oleh orang-orang yang berlomba-lomba menyanjungnya. Namun, sebagian besar orang ini sama sekali tidak menarik perhatiannya. Hanya ada beberapa tamu yang berhak mengobrol santai dengannya. "Nona, Tuan Michael dan Tuan Nico telah tiba." Pada saat ini, seorang kepala pelayan datang melaporkan dengan suara pelan kepada Mari. Ketika Mari menoleh, dia melihat dua orang pria tampan yang sedang berdiri di depan pintu aula pesta. Salah satunya adalah Michael yang berasal dari Sekte Ilmu Kegelapan. Sementara itu, satunya lagi adalah kakak seperguruan Michael, Nico Jonathan. Di belakang kedua orang itu, berdiri dua orang pelayan wanita yang mengikuti mereka. "Tuan Michael, Tuan Nico, lama tidak bertemu." Mari langsung menyambut kedua pria itu dengan senyum cerah menghiasi wajahnya. "Nona Mari, selamat ulang tahun." Michael dan Nico masing-masing menyerahkan hadiah kepada Mari. "Natian Petunia Usa Laut saja Suan ini merupakan sebuah kehormatan bagiku.
Untuk apa repot-repot membawa hadiah? Kata Mari sambil tersenyum. Jika hanya putri konglomerat biasa, tentu saja mereka tidak akan menganggap serius. Namun, Mari adalah adik Claude Sudarmo, murid resmi Sekte Ilmu Kegelapan. Secara senioritas, Claude adalah kakak seperguruan mereka. Jadi, tentu saja mereka harus menghargainya. Oh ya, kenapa kakakku nggak datang hari ini? Tanya Mari. Kak Claude sedang melakukan pelatihan tertutup. Sementara ini tidak bisa kemana-mana. Jadi, dia mengutus kami berdua untuk menyampaikan salam. Ujar Michael menjelaskan. Ternyata begitu. Mari mengangguk. Lalu mengulurkan tangannya dan berkata, silakan duduk. Kalau butuh apa-apa bisa beritahu aku, ya. Baik. Terima kasih Nona Mari. Michael mengangguk perlahan. Lalu menempati tempat duduk bersama Nico. Sambutan hangat Mari kepada kedua orang itu menarik perhatian tamu lain di sekitarnya. Semua orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya kedua orang ini? Kenapa Nona Mari sampai menyambut mereka secara pribadi? Nggak tahu. Kelihatannya sangat asing. Sepertinya bukan penduduk Jiloam. Kalau begitu, mereka itu tokoh besar dari ibu kota provinsi. Semua orang saling berbisik membicarakan kedua orang itu dengan penasaran. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tamu yang telah hadir di lokasi. Suasana pesta di tempat itu juga menjadi semakin ramai. Pada saat ini, di depan pintu Hotel Imperial, sebuah sosok sedang berjalan perlahan-lahan ke arah pintu hotel sambil membawa payung. Ketika tiba di depan pintu, orang itu malah dicegat oleh satpam hotel. Berhenti, hari ini adalah pesta ulang tahun Nona Mari. Hanya orang yang punya undangan yang diperbolehkan masuk. Minggir, Luther malas berbasa-basi. Dia langsung menerobos masuk ke dalam hotel. Besar sekali nyalimu, bocah tengik. Kedua satpam itu langsung mencoba menangkap bahu Luther. Namun, begitu mereka menyentuh Luther, keduanya langsung terlempar dengan keras dan berteriak kesakitan. Cepat, beritahu Tuan Stalin. Salah satu satpam itu segera mengeluarkan ponsel dan mulai menelepon seseorang. Sementara itu, Luther sudah masuk ke hotel tanpa memedulikan mereka sama sekali. Dia naik lift dan berjalan ke ruang pesta. Melihat keramaian di dalam, Luther mengembuskan napas dan berteriak dengan tegas, siapa yang namanya Mari? Suara itu tidak terlalu keras, tetapi menggema di seluruh ruangan. Suasana di ruang pesta yang sebelumnya ramai menjadi hening seketika. Semua orang berbalik menatap Luther dengan marah. Siapa yang selancang itu berani memanggil nama Nona Mari secara langsung? Mari bangkit perlahan dan melihat dengan tatapan tajam. Siapa yang memanggilku? Tanpa berkata apa-apa, Luther berjalan masuk dengan perlahan-lahan di bawah tatapan semua orang. Bukankah itu mantan suami Ariana? Kenapa dia datang juga? Mungkin dia datang untuk meminta maaf. Bagaimanapun, mencuri barang dari Nona Mari bukanlah hal sepele. Sebagai seorang pria, rasanya nggak berguna sekali kalau dia sampai datang untuk minta maaf setelah melihat pasangannya dipukuli hingga babak belur. Semua orang sibuk membicarakan Luther dan melontarkan berbagai komentar. Sebagian besar di antaranya adalah penghinaan dan cacian. Kenapa kamu datang untuk meminta maaf demi si jalang itu? Mari menatap Luther dan menyunggingkan sebuah senyuman mengejek. Kalau begitu, kamu berlutut dulu baru bicara padaku. Mungkin kalau suasana hatiku baik, aku bisa mengampuninya. Jadi, kamu yang menyebabkan semua luka di sekujur tubuh Ariana? Tanya Luther sambil berjalan mendekatinya. Pada akhirnya, dia berdiri di hadapan Mari. Memangnya kenapa kalau aku yang memukulnya? Jalang itu nggak tahu malu. Seenaknya saja merayu pacar orang. Memang pantas dia dipukuli. Mari tersenyum sinis. Lalu melanjutkan. Selain itu, asal tahu saja, masalah ini masih belum selesai. Kejadian hari ini hanya sebuah pelajaran kecil untuknya. Aku akan menghabisinya perlahan-lahan kelak. Aku adalah mimpi buruknya seumur hidup ini. Begitu ucapan itu dilontarkan, tiba-tiba terdengar suara tamparan yang sangat keras. Mari ditampar hingga terhempas dan mendarat dengan keras di lantai. Seketika, darah segar mengucur dari hidung dan mulutnya. Bahkan giginya juga rontok beberapa buah. Kejadian yang mendadak ini membuat semua orang terkejut hingga membelalakkan mata mereka dengan tidak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa Luther akan bertindak kasar.
Selain itu, dia memukul Nona Mari di hadapan semua orang. Harus diketahui bahwa Mari adalah putri konglomerat terbesar, yaitu Darwin. Tidak diragukan lagi. Dia adalah putri kesayangan Darwin yang dibangga-banggakannya. Apa orang ini sudah gila? Berani sekali dia memukul Nona Mari. Apa dia sudah bosan hidup? Kamu, berani-beraninya kamu memukulku. Mari memegang pipinya yang terasa perih dan berdiri dengan sempoyongan. Tatapannya penuh dengan keterkejutan. Sejak kecil hingga dewasa, tidak ada seorang pun yang berani bersikap kasar padanya, apalagi menamparnya. Oleh karena itu, Mari masih merasa sangat kaget hingga detik ini. Plak, tanpa berbicara panjang lebar, Luther kembali melayangkan tamparan keras ke wajah Mari. Diikuti dengan darah segar yang mengucur dari mulutnya. Wajah Mari langsung membengkak dan gigi depannya juga patah. Rambutnya menjadi berantakan dan penampilannya benar-benar menyedihkan. Penderitaan yang dirasakan oleh Ariana, aku akan mengembalikannya 10 kali lipat padamu. Bentak Luther dengan ganas. Dari cara bicara hingga semua tindakannya, Luther tampak sangat angkuh, mengintimidasi, dan berwibawa. Boom! Seketika, suasana di ruang pesta itu langsung menjadi kacau. Tamparan pertama masih bisa dijelaskan dengan tindakannya yang gegabah. Namun, tamparan kedua ini jelas-jelas merupakan penghinaan dan provokasi. Sebenarnya orang gila mana yang berani memprovokasi keluarga Sudarmo? Bab 133. Berani-beraninya si brengsek ini memukul Nona Mari. Besar sekali nyalinya. Gila, dia pasti sudah nggak waras. Berbuat onar di depan umum dan bahkan memukul Nona Mari. Nggak akan ada yang bisa menolongnya lagi hari ini. Tindakan Luther membuat seisi ruangan gempar. Ada yang terkejut, ketakutan, ada juga yang kagum, dan ada juga yang merasa takjub. Sebab, secara tak sadar mereka beranggapan bahwa hanya Mari yang boleh selalu menindas orang. Jadi, mereka benar-benar tidak bisa membayangkan situasi di mana Marley ditampar seperti sekarang ini. Bunuh dia sekarang juga. Begitu bangkit, Mari langsung berteriak dengan histeris. Ekspresinya tampak sangat mengerikan. Bunuh. Tiba-tiba, pengawal di sekitarnya baru menyadari situasi saat ini. Mereka buru-buru mengeluarkan tongkat mereka dan menyerang Luther. Namun, ekspresi Luther sama sekali tidak berubah. Dia melayangkan tinjunya dengan secepat kilat dan menjatuhkan semua pengawal tersebut. Kejadian itu berlangsung hanya dalam sekejap dan tanpa halangan sama sekali. Melihat para pengawal yang merintih kesakitan di lantai, semua orang merasa kaget. Semua pengawal ini adalah elit dari keluarga Sudarmo. Biasanya, mereka bahkan bisa menghadapi 5 orang sekaligus. Namun, elit sehebat ini malah dijatuhkan dengan semudah itu oleh Luther. Hal ini memang cukup mencengangkan. Cepat kirimkan bantuan, teriak salah satu pengawal di protofonnya untuk meminta bala bantuan. Namun, Luther tidak memedulikannya sama sekali. Dia terus bergerak maju perlahan-lahan. Tangkap dia, cepat tangkap dia. Mari sangat panik sehingga terus bergerak mundur. Beberapa tamu yang mengelilingi mereka berusaha mencoba untuk menolong Mari. Namun, begitu dilirik dengan tatapan dingin oleh Luther, mereka langsung ketakutan hingga tidak berani bergerak lagi. Brengsek kamu, beraninya kamu memukulku. Apa kamu tahu aku ini siapa? Aku ini Putri Darwin. Kalau kamu nggak mau mati konyol, segera bersujud minta maaf padaku. Bentak Mari dengan tegas. Dia mencoba menggunakan latar belakang keluarganya untuk menakuti Luther. Namun, balasan yang didapatkannya adalah sebuah tamparan yang dahsyat. Seketika, Mari dipukul hingga terhuyung-huyung dan mulutnya berlumuran darah. Jangankan kamu, kalaupun ayahmu ada di sini, dia juga akan kupukul. Luther menarik rambut Mari dengan ekspresi yang dingin, lalu menamparnya dengan keras. Suara pukulannya menggema di seluruh isi ruangan. Plak, 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 plak. Setelah dipukul beberapa kali, wajah Mari juga sudah babak belur. Tulang hidungnya sampai bengkok dan darah segar terus mengucur dari mulutnya. Bisa dibilang, keadaannya ini sangat tragis. Para tamu yang menyaksikan kejadian ini terperangah sesaat. Semua orang termangu di tempat. Orang ini benar-benar bernyali besar dan gila. Bukan hanya mempermalukan, dia bahkan menginjak-injak harga diri keluarga Sudarmo. Hal ini sama saja dengan mencari mati. Hentikan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan.
Selanjutnya, Michael dan Nico keluar dari arah kerumunan. Ketika melihat kondisi Mari yang bermandikan darah, mereka langsung marah besar. Siapa yang berani-beraninya berbuat onar di pesta keluarga Sudarmo? Tanya Michael dengan ganas. Luther menoleh sekilas dan melihat beberapa wajah yang cukup familiar. Ternyata kamu. Michael terdiam sejenak, lalu menunjukkan ekspresi ganas. Nggak sia-sia aku mencarimu kemana-mana. Tak kusangka kamu malah datang dengan sendirinya. Michael, kamu kenal dengan orang ini? Tanya Nico penasaran. Kak Nico, orang inilah yang mengacaukan rencanaku 2 hari yang lalu dan bahkan memukulku. Jawab Michael sambil menggertakkan gigi. Bab 134. Berani-beraninya kamu memukul orang sekte ilmu kegelapan. Benar-benar cari mati. Sorot mata Nico terlihat sangat tidak bersahabat. Mereka sangat menghargai saudara seperguruan mereka. Jika orang ini berani memukul adik seperguruannya, berarti sama saja dengan mempermalukannya juga. Tolong aku. Seolah-olah melihat penyelamatnya telah datang. Mari tiba-tiba menjadi bersemangat. Nona Mari tenang saja. Ada aku dan Kak Nico di sini. Si brengsek ini nggak akan bisa melukaimu. Ujar Michael dengan yakin. Namun, begitu ucapan itu dilontarkan, Luther kembali melayangkan tamparan kepada Mari hingga terlempar jauh. Tanpa basa-basi, dia langsung mempermalukan Michael dengan tindakan nyata. Michael merasa kesal setengah mati. Dia tidak sempat bereaksi menanggapi gerakan Luther yang tidak bisa diprediksi ini. Bajingan, kamu pasti akan mati. Seluruh keluargamu akan mati. 2 orang ini adalah ahli bela diri sekte ilmu kegelapan. Kamu hanya sampah di hadapan mereka berdua. Aku akan menyuruh mereka untuk mematahkan kaki dan tanganmu, lalu menyiksamu habis-habisan. Mari berusaha bangkit dan memaki Luther dengan napas terengah-engah. Dia menggertakkan gigi dan tatapannya syarat akan kebencian. Sekte ilmu kegelapan. Semua orang kembali dihebohkan oleh perkataan Mari. Reputasi sekte ilmu kegelapan sangat terkenal di mana-mana. Perlu dicatat, sekte ini adalah sekte terbesar di seluruh wilayah selatan. Hanya dengan sebuah perintah, mereka bisa mengguncang seisi Jiloam. Para murid-murid elit di sekte itu adalah orang-orang yang luar biasa. Siapapun yang dikerahkan oleh mereka, akan bisa menghancurkan seluruh tempat ini. Tak kusangka ada orang sekte ilmu kegelapan di sini. Sepertinya orang ini akan gawat. Menurutku, dia pantas dipukul. Berani sekali dia berbuat onar di sini. Sudah ditakdirkan dia akan hancur berkeping-keping. Anak muda, kalau aku jadi kamu, aku akan segera bersujud minta maaf. Mungkin saja nyawamu masih bisa selamat. Semua orang memberikan pendapat masing-masing dan menghina Luther. Bagi mereka, kemampuan bela diri Luther memang bagus. Tetapi kemampuan ini tidak akan berarti apa-apa jika berhadapan dengan ahli dari sekte ilmu kegelapan. Memangnya kenapa kalau sekte ilmu kegelapan, nggak akan ada yang bisa melarang apapun yang ingin ku perbuat? Ujar Luther dengan ekspresi dingin. Dia tidak terlihat takut sama sekali. Bocah, sombong sekali kamu ya. Kalau bukan karena aku terlalu meremehkanmu waktu itu, apa kamu kira kamu bisa berkutik di hadapanku? Kata Michael dengan wajah kejam. Michael, biar aku hadapi dia. Dengan wajah suram, Nico hendak maju untuk menghadapinya. Namun, begitu melangkah keluar, Michael menarik tangannya dan berkata, Kak Nico, orang rendahan seperti dia nggak butuh kamu yang turun tangan sendiri. Bocah ini nggak berasal dari sekte manapun. Kalau kamu sampai menghancurkannya, orang lain akan menganggap sekte ilmu kegelapan menindas orang lemah. Sambil berbicara, Michael memberi isyarat. Bella, Melody, kalian habisi bocah itu. Ingat, gunakan seluruh kemampuan kalian. Baik, kedua pengawal itu langsung menghunuskan pedang mereka. Pada pertempuran 2 hari lalu, mereka tidak punya persiapan sama sekali sehingga mereka kalah dari Luther. Namun, hari ini mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Michael, kemampuan bela diri bajingan itu lumayan hebat. Apa kamu nggak terlalu meremehkannya dengan mengutus 2 orang pengawalmu? Tanya Mari dengan ragu-ragu. Nona Mari tidak usah khawatir. Teknik pedang mereka berdua sangat hebat. Mereka dibina langsung oleh ayahku. Hanya dengan mereka berdua saja sudah cukup menghadapi bocah itu. Kata Michael dengan percaya diri. Dari segi kemampuan bela diri,
Kedua pengawalnya ini bahkan lebih hebat daripada Michael sendiri. Baiklah. Kalau begitu mohon bantuanmu untuk membalaskan dendamku. Ujar Mari. Tidak masalah. Mendengar perintah dari Michael, kedua pengawal itu langsung menyerang Luther dengan pedang mereka dari kedua sisi. Ngung. Setelah mendekati Luther, pedang kedua pengawal itu menunjukkan kilatan dingin yang mengerikan. Ketika semua orang mengira Luther akan celaka, tiba-tiba terdengar suara patahan logam. Pedang kedua pengawal itu patah seketika. Bahkan, seluruh tubuh mereka terhempas jauh bagaikan ditabrak oleh truk sebelum tubuh mereka mendarat di lantai. Kedua orang itu telah menyemburkan darah segar dari mulut mereka dan tewas di tempat. Bab 135. Astaga, apa yang terjadi? Melihat pedang kedua pengawal itu patah, semua tamu langsung termangu. Awalnya, mereka mengira Luther akan tertimpa sial. Namun, tak disangka malah elit dari Sekte Ilmu Kegelapan yang kalah telak. Hasil ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Hebat sekali bocah ini. Kelopak mata Michael berkedut karena terkejut melihat adegan ini. Dia masih bisa menggunakan alasan tidak punya persiapan pada pertempuran terakhir kalinya. Namun, kali ini benar-benar telah menunjukkan kesenjangan kekuatan mereka. Ternyata cukup hebat juga. Pantas saja berani berbuat onar di sini. Nico memicingkan matanya dan menyunggingkan sebuah senyuman licik. Kekuatan Bella dan Melody memang masih jauh jika dibandingkan dengan dirinya. Tetapi kemampuan mereka sudah cukup untuk menghadapi ahli bela diri biasanya. Jika Luther bisa mengalahkan kedua orang itu dengan mudah, berarti Luther memang punya kemampuan bela diri yang cukup hebat. Michael, bukankah tadi kamu bilang nggak masalah? Bentak Mari. Wajahnya yang babak belur kini tampak semakin mengerikan. Ada sedikit kejadian tak terduga. Michael tertawa canggung dan menjelaskan. Tapi nggak apa-apa kok. Ada Kak Nico di sini. Bocah itu nggak akan bisa berbuat semena-mena. Nona Mari, jangan khawatir. Aku yang akan membalaskan dendammu. Nico maju 2 langkah dan menatap Luther sambil berkata, harus kuakui, kamu memang lumayan hebat. Sayangnya, kamu bertemu denganku hari ini. Akan kuberi kesempatan untuk menyerah dan berlutut. Mungkin aku masih bisa mempertimbangkan untuk mengampunimu. Bocah sialan. Kamu dengar itu. Cepat bersujud memohon ampun. Kalau sampai Kak Nico yang turun tangan, kamu akan mati mengenaskan. Teriak Michael menimpali. Oh ya, kalau berani, maju saja. Tatapan Luther tampak sangat dingin. Bajingan, jangan dikasih hati minta jantung. Apa kamu tahu siapa Kak Nico? Dia adalah si tangan petir yang terkenal di dunia persilatan. Selama ini, dia belum pernah kalah sekalipun dalam pertempuran. Seru Michael dengan bangga. Perkataannya ini memicu kehebohan di ruangan itu. Apa? Ternyata dia itu si tangan petir. Nico. Astaga. Tak kusangka si tangan petir juga datang. Tontonan kali ini seru sekali. Memangnya siapa itu si tangan petir? Apa sehebat itu? Dia itu bukan hanya elit di Sekte Ilmu Kegelapan, tapi juga salah satu ahli yang berada pada peringkat bumi. Kekuatannya bahkan bisa melawan 100 orang sekaligus. Menurutmu hebat nggak? Di seluruh Jiloam ini, hanya beberapa orang yang bisa melawan si tangan petir. Sepertinya bocah itu akan sulit lolos kali ini. Mendengar identitas Nico, semua orang berdecak kagum. Awalnya mereka mengira ini hanya sebuah pertempuran biasa. Namun, ternyata ada ahli peringkat bumi yang ikut turun tangan. Disanjung-sanjung oleh para penonton di sekelilingnya. Nico hanya meletakkan tangannya di belakang punggung dan mendongakkan dagunya dengan bangga. Dia sangat menikmati rasanya dielu-elukan oleh sekian banyak orang. Berengsek, bukannya tadi kamu sangat sombong. Kenapa nggak bersuara lagi sekarang? Ketakutan ya, sindir Michael. Kemampuannya sendiri memang tidak seberapa. Tetapi Nico adalah seorang ahli bela diri kuno yang berada pada tingkat internal tahap puncak. Kekuatannya tidak kalah jauh dari kakak seperguruannya yang tertua. Bisa dibilang, mereka bisa bertindak semena-mena di Jiloam. Apanya yang si tangan petir? Dengar saja nggak pernah. Balas Luther dengan cuek. Tanggapannya ini kembali membuat orang heboh. Ya ampun, orang ini sudah bosan hidup ya. Berani sekali dia menghina si tangan petir. Menurutku sih, dia itu nggak tahu diri karena masih nggak tahu seberapa hebat lawannya itu. Sombong sekali. Lihat saja bagaimana dia mati nanti.
Semua orang menganggap Luther sebagai orang idiot. Berengsek. Kamu akan menanggung akibat dari ucapanmu itu. Nico seketika menjadi muram. Bahkan setelah mendengar reputasinya pun, Luther masih begitu angkuh. Orang seperti ini perlu diberi pelajaran. Aku nggak peduli kamu itu siapa. Pokoknya cepat minggir. Kalau nggak, jangan salahkan aku. Luther memandang Nico dengan tatapan tajam. Dia sama sekali tidak memedulikan orang lain di sekitarnya. Michael, bunuh dia, bunuh dia. Ketika tatapannya bertemu dengan Luther, Mary langsung gemetar ketakutan. Seketika, dia merasa seolah-olah telah terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Kini, dia hanya berharap bisa membunuh Luther secepatnya. Baiklah, kalau kamu begitu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Nico mengembuskan napas, lalu menekan kedua tinjunya ke bawah. Tiba-tiba terdengar suara pakaian yang robek. Tubuh Nico yang kekar terpampang nyata di hadapan semua orang. Gerakan merobek pakaian yang mengesankan ini membuat para gadis-gadis yang berdiri di samping memandangnya dengan tatapan berbinar. Akan kutunjukkan padamu apa yang disebut dengan tangan petir. Nico melangkah maju, lalu melesat ke arah depan. Begitu mendekati Luther, dia langsung melompat tinggi dengan kedua tangannya yang terbuka lebar. Auranya sangat mendominasi dan berwibawa. Rasakan seranganku. Nico berbalik. Tubuhnya menghadap ke bawah dan kakinya menghadap ke atas. Salah satu telapak tangannya tiba-tiba menekan ke bawah dengan kuat. Dia memukul bagian atas kepala Luther dengan keras. Gerakan ini membuat banyak orang yang menyaksikannya terkagum-kagum. Sangat keren dan berkarisma. Nona Mary, kamu sudah lihat sendiri bukan jurus Kak Nico yang paling terkenal. Tangan petir. Begitu pukulan ini dilayangkan, kekuatannya bahkan bisa menghancurkan batu besar. Kata Michael memberi penjelasan. Lebih baik lagi kalau bisa memukulnya sampai mati. Kata Mary dengan tersenyum kejam. Kalau tangan petir sampai marah, akan terjadi pertumpahan darah yang mengerikan. Bisa mati di tangan orang sehebat itu juga merupakan kehormatan baginya. Para tamu menggelengkan kepala mereka melihat Luther dengan tatapan iba. Bagaimanapun, tidak banyak orang yang bisa menahan serangan dari seorang ahli bela diri peringkat bumi. Terlalu berlebihan. Melihat serangan Nico, Luther sama sekali tidak menghindar, melainkan langsung menyambut serangannya. Duar. Ketika tinju keduanya berbenturan, terdengar suara ledakan yang membahana. Luther tidak bergerak sedikit pun, sementara lantai di bawah kakinya telah retak. Sebaliknya, Nico berteriak kesakitan dengan tangan yang bermandikan darah. Dia terlempar jauh dan menabrak dinding dengan keras. Hidung dan mulutnya menyemburkan darah segar. Di saat dia masih belum sempat bereaksi, Luther telah berkelebat ke hadapannya dan kembali melayangkan sebuah tinju. Meski terlihat sederhana, kekuatan pukulan yang dahsyat itu bahkan bisa membuat orang meregang nyawa. Ampuni aku, Kak. Nico ketakutan setengah mati dan berteriak histeris. Dalam sekejap, dia langsung berlutut di lantai.